Musfira dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang fenomena sosial pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter seseorang. Mata kuliah Sosiologi dan Keluarga, dosen pengampu Ibu Dr. Syamsida, MPD. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu mengetahui apa itu lingkungan dan karakter. Yang pertama itu lingkungan. Ada beberapa pendapat para ahli yang saya ambil. Yang pertama menurut Siti Munajat dan Nusa Putro. Lingkungan adalah semua daya dan benda serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia itu sendiri. Yang kedua, menurut Bintarto, mengatakan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa benda maupun non-benda yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi sikap dan tindakan dari kita. Yang ketiga, menurut Emil Salim, beliau merupakan seorang ahli ekonomi, cendekia, dan politis Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa lingkungan adalah sebagai benda, kondisi, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup, terutama kehidupan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mana keduanya saling berpengaruh terhadap perkembangan pola tingkah laku, kelangsungan hidup, dan juga pola berpikir seseorang. Nah, selanjutnya karakter. Karakter adalah hal yang sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya pula generasi penerus bangsa. Karakter tidak datang dengan sendirinya, namun harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi suatu bangsa yang bermartabat. Dalam kamus Kue Wardaminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lainnya. Menurut bahasa dalam Taufik, karakter sebuah sistem keyakinan atau kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Dan juga karakter dapat diibaratkan sebuah huruf alfabet yang berbeda-beda satu sama lain. Begitu pula dengan karakter manusia yang berbeda-beda, baik yang memiliki atau tidak, dan juga baik yang memiliki karakter yang baik ataupun karakter yang tercela. Jadi dalam pembentukan karakter tidak hanya mengembangkan kualitas diri saja, melainkan bagaimana seseorang bisa bertingkah laku dengan baik kepada sesama dan tidak membeda-bedakan satu sama lain saat bergaul. Karakter ini pada dasarnya dibentuk dan ditempatkan di mana lingkungan manusia berada. Oleh karena itu, karakter manusia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor biologis dan faktor lingkungan. Untuk faktor biologis merupakan faktor genetik pembawaan dari orang tua. Sedikit banyaknya karakter orang tua akan menurun kepada anak-anaknya. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena sudah menjadi takdir dan sifat pembawaan orang tuanya secara otomatis akan menurun kepada anak-anaknya. Meskipun demikian, faktor genetik dan biologis ini dominan karena harus melewati seleksi lingkungan yang lebih banyak berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Nah, yang kedua, faktor lingkungan terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, yang kita bahas pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia. Banyak anggapan yang mengatakan pentingnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak sebagai akidah, budaya, norma, emosional, dan lain sebagainya. Keluarga juga dapat dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi, dan merupakan unit terkecil di masyarakat. Adapun pengertian lingkungan menurut Safruddin, beliau mengatakan bahwa lingkungan adalah kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peran sosialnya masing-masing. Pada tahap ini, keluarga menyiapkan sarana pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak sejak dini. Secara tidak langsung, kepribadian anak akan tergantung pada pola pemikiran dan perlakuan diri pada orang tuanya dan lingkungannya. Yang pertama, pola asuh. Lingkungan pertama menanamkan pengaruhnya kepada anak adalah keluarganya, terutama orang tuanya sendiri. Pola asuh yang diterapkan kepada anaknya akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangannya
Jika sikap positif yang diberikan kepada anaknya pasti akan menghasilkan dampak yang positif juga kepada anaknya. Pola asuh juga dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tuanya yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologi, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dari hasil penelitian mengatakan bahwa bila orang tua berperan besar dalam pendidikan anak akan menunjukkan peningkatan prestasi belajar, diikuti dengan perbaikan sikap, stabilitas sosial dan emosional, kedisiplinan, serta aspirasi anak untuk belajar sampai ke jenjang yang paling tinggi, bahkan akan membantu anak saat mereka bekerja ataupun saat mereka berkeluarga. Ada 4 jenis pola asuh yang biasa diterapkan orang tua. Yang pertama, pola asuh demokratis, di mana orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya di dalam keluarga dalam pengambilan keputusan, namun orang tua tetap melakukan pengawasan serta kontrol yang kuat dan dorongan positif terhadap anaknya. Yang kedua, pola asuh otoriter, di mana pola asuh ini merupakan kebalikan dari pola asuh demokratis, di mana orang tua terlalu menuntut atau menjaga anaknya dengan ketat, sehingga anaknya tidak leluasa dapat bergerak sesuai keinginannya karena aturan dari orang tuanya dan kontrol yang kuat dari orang tuanya. Yang ketiga, pola asuh permissive indulgent. Orang tua menganggap anak sebagai orang dewasa. Orang tua masih terlibat dalam kehidupan anaknya, namun memberikan batasan sehingga orang tua tidak terlalu menuntut dan tidak terlalu memberikan hukuman kepada anaknya. Yang keempat, pola asuh permissive indifferent. Pola asuh jenis ini merupakan pola asuh yang sangat buruk, di mana kedua orang tua benar-benar tidak ingin tahu atau terlibat dalam kehidupan sehari-hari anaknya. Video tadi merupakan salah satu penerapan pola asuh dalam keluarga. Perbedaan pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anaknya itu juga telah terlihat atau tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Perbedaan pola asuh yang berbeda-beda dalam keluarga juga membedakan karakter pada anak kecil, bagaimana pola asuh mereka dalam kehidupan keluarga. Kemudian hubungan keluarga. Bentuk hubungan orang tua menjadi salah satu pengaruh lingkungan dalam perkembangan remaja. Ketika dalam suatu keluarga memiliki hubungan yang harmonis dengan satu sama lain, akan menciptakan iklim yang kondusif dalam pengasuhan anak. Begitu juga dengan kondisi keluarga yang tidak lengkap juga akan berpengaruh terhadap perkembangan karakter pada anak. Karena biasanya anak yang tumbuh dalam keluarga single parents akan memiliki sikap yang tertutup dan sensitif terhadap orang lain yang ia temui dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dari orang tua. Rasanya tidak lengkap jika hanya memberikan pendidikan moral saja. Akan tetapi, pendidikan dari agama juga sangat dibutuhkan dalam pembentukan karakter remaja. Saat ini, norma agama menjadi salah satu pengaruh lingkungan dalam perkembangan karakter remaja, agar nilai-nilai kehidupan pun tidak tergeser sehingga anak dapat mengetahui batasan dalam sebuah pergaulan. Yang keempat, nilai kesusilaan dari lingkungan. Nilai kesusilaan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan orang lain seperti sikap sopan santun terhadap orang lain, kemampuan bekerja sama, bertenggang rasa, dan saling menghormati terhadap sesama manusia. Yang kedua, lingkungan sekolah. Pembentukan karakter remaja yang kedua adalah sekolah. Umumnya, orang tua memilih sekolah dengan harapan akan memberikan dampak positif dalam perkembangan atau pembentukan karakter pada anaknya. Beberapa pengaruh lingkungan sekolah dalam pembentukan karakter anak. Yang pertama, lingkungan sekolah kondusif. Umumnya, sekolah memberikan pengaruh yang baik ketika lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung suasana belajar dan mengajar yang baik, sehingga anak tidak saja mendapatkan pengalaman secara akademis, namun juga mendapatkan berbagai pengalaman lainnya seperti cara bersosialisasi, pemahaman agama, moral, dan lain sebagainya. Yang kedua, menanamkan sikap disiplin kepada anak. Ketertiban dan keteraturan yang terdapat di lingkungan sekolah yang akan memperkuat penanaman akan perilaku disiplin dan teratur pula kepada anak yang telah ditanamkan orang tuanya saat di lingkungan keluarga.
Suasana sekolah yang tidak teratur dan kacau akan memperkuat kesan dalam pikiran seseorang bahwa kedisiplinan tidak diperlukan. Bahayanya, anak-anak remaja akan terbiasa dengan kekacauan dan juga tidak memiliki rasa hormat kepada orang lain dan bahkan cenderung menjadi orang yang agresif dan brutal. Yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Selain lingkungan sekolah, terdapat pula lingkungan luar sekolah yang dijadikan sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebaya. Lingkungan teman dan masyarakat dianggap memberikan pengaruh yang paling kuat dalam pembentukan dan perkembangan karakter seseorang. Karena lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang paling luas dalam kehidupan individu. Zastrow dan Kurniawan dan kawan-kawannya mengatakan bahwa lingkungan masyarakat merupakan seluruh individu dan sistem yang mana keduanya saling berinteraksi untuk membentuk pola hubungan. Sehingga lingkungan masyarakat juga memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai estetika dan etika dalam pembentukan karakter anak. Keadaan demografi, agama, kultur budaya, adat, dan kebiasaan inilah yang akan ikut mewarnai dalam perkembangan karakter pada anak. Beberapa pengaruh lingkungan teman sebaya atau lingkungan masyarakat dalam pembentukan karakter. Yang pertama, mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam lingkungan masyarakat, teman-teman sebaya menjadi pengaruh yang cukup kuat seorang anak dalam pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, teman juga memberikan pengaruh positif dan negatif di kehidupan seharinya. Oleh karena itu, diharapkan tidak luput dari pengawasan orang tuanya saat anak-anaknya bergaul di lingkungan masyarakat. Yang kedua, membentuk rasa percaya diri. Yang ketiga, menentukan hal yang benar dan salah. Begitu pula dalam penentuan mengenai hal yang benar dan salah, seorang remaja kerap kali mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut benar atau salah. Akan tetapi, pengaruh lingkungan bisa saja membuat seorang remaja mengambil keputusan yang keliru, walaupun dia sebetulnya mengetahui bahwa keputusan yang dia ambil telah benar, tetapi masih saja mengambil keputusan yang salah, karena itu merupakan pengaruh dari lingkungannya. Adapun kesimpulan dari materi saya, yaitu lingkungan mempengaruhi perkembangan karakter anak. Bila anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, santun, dan taat beragama, maka anak pun akan menjadi anak yang baik dengan pribadi yang paripurna. Dan kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada bagaimana perilakunya di masyarakat, baik itu karakter yang baik maupun karakter yang buruk. Oleh karena itu, setiap keluarga diharuskan memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat bergantung kepada pendidikan karakter yang anak terima di keluarganya. Nah, itulah tadi paparan materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada kita semua ke depannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan adalah lagu milik Febrian. Jaga sembung bawa paku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.